Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helna Mesani dengan NIM 6419017 dari kelas 644B25 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen Universitas Bina Sarana Informatika. Di sini saya ingin menjelaskan tentang biaya administrasi dan biaya penjualan. Pasti sebagian orang belum mengerti tentang apa sih biaya administrasi, apa sih biaya penjualan. Ya, di sini saya akan menjelaskan biaya administrasi dan biaya penjualan. Mari kita simak video selanjutnya. Biaya administrasi adalah budget yang merencanakan secara sistematis dan lebih terperinci tentang biaya administrasi yang ditanggung perusahaan dari waktu ke waktu, bulan ke bulan, selama periode tertentu yang akan datang. Budget biaya administrasi adalah semua rencana biaya yang berkaitan dengan aktivitas untuk mengatur dan mengendalikan organisasi. Menurut Munandar, pengertian anggaran biaya administrasi adalah anggaran merencanakan secara lebih terperinci tentang biaya yang terjadi serta biaya lain yang bersifat untuk keperluan secara keseluruhan, yang di dalamnya meliputi rencana tentang jenis biaya administrasi tersebut terjadi dan dibebankan, yang masing-masing dikaitkan dengan tempat atau departemen di mana biaya administrasi tersebut terjadi. Hal ini menggambarkan bahwa jika perusahaan membagi kantor administrasi menjadi beberapa bagian, maka rencana tentang biaya administrasi dan masing-masing bagian tersebut juga harus terperinci dan dipisahkan secara jelas. Termasuk dalam beban ini adalah seperti gaji pegawai bagian administrasi, biaya tulis menulis, penyusutan atau depresi bangunan kantor, penyusutan atau depresi investasi kantor, biaya telepon, biaya listrik, gaji pemimpin perusahaan, gaji staf-staf, dan lain-lain. Biaya operasi ini sifatnya berubah-ubah sejalan dengan kegiatan perusahaan, atau biaya operasi ini tergolong pada biaya variabel. Ada beberapa bagian yang biasanya dipergunakan dalam kantor administrasi dan umum, antara lain bagian sekretariat, bagian keuangan, bagian perlengkapan, bagian personalia, bagian perhubungan. Beberapa subjek bagian yang biasanya terdapat dalam perusahaan antara lain subbagian sekretariat, tata usaha yang bertanggung jawab dan menangani urusan surat menyurat, dokumentasi, dan kearsipan. Yang kedua, subbagian pembukuan atau akuntansi yang bertanggung jawab dan menangani urusan pencatatan pembukuan atau akuntansi dan beberapa masalah keuangan. Yang ketiga, subbagian rumah tangga yang bertanggung jawab dan mengenai urusan kebersihan baik di ruangan atau di luar ruangan, urusan penyediaan konsumsi bagi karyawan, urusan penyumbatan serta penyediaan akomodasi. Yang keempat, subjek bagian perlengkapan yang bertanggung jawab dan menangani urusan perlengkapan dan keperluan-keperluan kantor administrasi. Yang kelima, subbagian hubungan masyarakat atau humas yang bertanggung jawab menjadi perhubungan serta menjembatani antara perusahaan sedang pihak luar, seperti misal pejabat birokrasi, relasi perusahaan, organisasi, dan lembaga masyarakat lainnya. Kegunaan budget biaya administrasi itu sendiri terdapat ada 4. Yang pertama, sebagai pedoman kerja. Yang kedua, sebagai alat manajemen untuk menciptakan koordinasi kerja. Yang ketiga, sebagai alat manajemen untuk melakukan evaluasi atau pengawasan
kerja. Yang keempat, sebagai dasar penyusunan budget kas. Data dan informasi untuk menyusun budget biaya administrasi. Yang pertama, rencana penjualan. Yang kedua, rencana produksi. Yang ketiga, standar biaya yang termasuk kelompok administrasi. Yang keempat, sistem pembayaran upah. Yang kelima, metode depresiasi. Yang keenam, metode alokasi biaya yang dipakai perusahaan. Pengaruh penyusunan anggaran biaya administrasi antara lain: yang pertama, anggaran penjualan. Yang kedua, anggaran unit yang diproduksikan. Yang ketiga, berbagai standar yang telah ditetapkan perusahaan. Yang keempat, sistem pembayaran upah atau gaji. Yang kelima, metode depresiasi. Yang keenam, metode alokasi biaya. Dalam mempersiapkan dan menyusun anggaran sangat tergantung pada struktur organisasi dari masing-masing perusahaan. Akan tetapi, pada bagian garis besarnya, tugas mempersiapkan dan menyusun anggaran dapat didelegasikan kepada bagian administrasi dan bagian panitia anggaran. Adapun kegunaan anggaran biaya penjualan dan anggaran biaya administrasi dan umum secara khusus, yaitu berguna sebagai dasar untuk menyusun anggaran kas. Hal ini disebabkan karena sebagian dari biaya penjualan dan biaya administrasi dan umum tersebut memerlukan pengeluaran kas. Sedangkan biaya penjualan adalah, menurut Munandar, anggaran yang merencanakan lebih terperinci tentang biaya-biaya yang terjadi serta terdapat di lingkungan bagian penjualan, serta bagian-bagian yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh bagian penjualan yang di dalamnya meliputi rencana tentang jenis biaya penjualan, jumlah biaya penjualan, dan waktu atau kapan biaya penjualan tersebut terjadi dan dibebankan, yang masing-masing dikaitkan dengan tempat atau departemen di mana biaya penjualan tersebut terjadi. Anggaran biaya penjualan merupakan anggaran yang merencanakan secara rinci biaya-biaya penjualan yang akan dikeluarkan pada satu periode. Biaya penjualan atau distribusi adalah semua biaya yang dikeluarkan dalam rangka menyampaikan barang kepada konsumen. Dari pengertian tersebut dapat diketahui jika perusahaan membagi bagian penjualan menjadi beberapa bagian atau departemen, maka rencana tentang biaya penjualan masing-masing bagian tersebut juga harus dirinci dan dipisahkan secara jelas. Beberapa bagian atau departemen yang bisa digunakan perusahaan antara lain: 1. Bagian promosi. 2. Bagian transaksi. 3. Bagian ekspedisi. 4. Bagian purna jual. Dan yang kelima, bagian pengembangan dan penelitian pasar. Pendekatan penelitian anggaran penjualan untuk menentukan biaya beberapa besar anggaran biaya penjualan pada satu periode dapat digunakan beberapa pendekatan. 1. Persentase tertentu dari penjualan. Yang kedua, jumlah tertentu untuk setiap unit penjualan. Yang ketiga, berdasarkan keuntungan periode sebelumnya. Yang keempat, berdasarkan Return on Investment atau ROI. Yang kelima, berdasarkan tingkat persaingan. Manfaat anggaran biaya penjualan serta administrasi dan umum ini secara general adalah sebagai perencanaan, pengkoordinasian, dan pengendalian kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan penjualan serta administrasi dan umumnya. Sedangkan manfaat serta khusus yaitu sebagai dasar bagian penyusunan anggaran piutang dan kas. Faktor yang mempengaruhi penyusunan anggaran biaya
penjualan serta biaya administrasi dan umum dapat berfungsi dengan baik, maka perlu diperhatikan faktor-faktor berikut ini. Yang pertama, anggaran penjualan yang serta tidak langsung akan mempengaruhi besar kecilnya biaya penjualan. Semakin besar dan luas target penjualannya, maka tentunya akan membutuhkan biaya penjualan yang semakin besar juga. Yang kedua, anggaran produksi akan mempengaruhi biaya administrasi. Yang ketiga, berbagai standar yang telah ditetapkan oleh perusahaan yang berhubungan dengan biaya penjualan serta biaya administrasi dan umum seperti standar pemakaian, standar pemakaian listrik dan sebagainya. Yang keempat, sistem pembayaran gaji dan upah yang digunakan perusahaan. Apakah pengupahan bersifat tetap dan bersifat variabel berdasarkan jam kerja dan seterusnya. Yang kelima, metode penyusunan aktiva tetap yang dipakai oleh perusahaan. Umumnya metode yang digunakan ialah metode penyusunan garis lurus. Yang keenam, metode alokasi. Biaya yang digunakan oleh perusahaan untuk mengalokasikan biaya-biaya yang semula merupakan biaya bersama yang kemudian dikelompokkan menjadi beberapa kelompok yang sesuai dengan posnya. Ya, hanya itu yang bisa saya sampaikan dan saya jelaskan. Kurang lebihnya saya minta maaf, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye-bye.